Halo Sobat Hiu, balik lagi bersama saya Koko di channel Koko Hiu. Seperti yang saya bilang kemarin, kita mau bahas tentang 5G ya. Kita perkenalkan tentang format 5G. Ini kita nanti ada penjelasan sama battle ya. Tapi sebelum battle kita mau ke penjelasan dulu. Kita bakal jelasin apa itu 5G, apa bedanya sama deck battle 3on3 atau 3G, dan lain-lain lah, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Yang nanti suka sama videonya boleh like dan share ke teman-temannya. Untuk battle 5G nanti kita pakai B yang di depan ya. Combo Koko Hiu ya, kalian tau lah pasti, yang di bawah yang ada hiunya. Buat penjabaran kombonya mungkin nanti aja kali ya. Kita masuk ke pembahasan aja langsung ya teman-teman. Beyblade Burst 5G Battle Format by Koko Hiu. Yang pertama adalah, apa itu 5G? 5G ini bukan nama koneksi terbaru ya setelah 4G, bukan. Nah, 5G adalah format battle di mana para blader bertanding menggunakan 5 Beyblade dalam satu deck dengan tidak ada part yang sama. Nah, kalau 3G kan biasanya 3 Beyblade, ini pakai 5 Beyblade. Nah, contohnya yang kayak bisa kalian lihat itu 5 versus 5 gitu ya. Perbedaan sama 3G apa sih kak? Nah, ini setelah ini kita jelasin ya. Kita ke pembahasan selanjutnya. Apa bedanya 3G dan 5G? Yang pertama adalah, kalau di 3G menggunakan 3 Beyblade dalam satu deck ya, kayak yang tadi udah dijelasin. Kalau 5G 5 Beyblade dengan part yang berbeda tiap deck ya. Jadi ke semua Beyblade-nya partnya harus beda-beda, dari layer, disc, driver, frame, segala macem. Selanjutnya adalah, kalau di 3G itu ada reshuffle deck ya. Reshuffle deck itu kalau misalnya kalian matchnya poinnya 21 atau belum 3 poin, itu Beyblade-nya harus diacak lagi biar bisa keluar lagi. Nah, kalau di 5G itu no shuffle deck, maksudnya kalian pakai 5 Beyblade itu potensi bakal kepake semua 5-5-nya gitu. Oke, yang ketiga, over finish itu dihitung 1 poin kalau di 3G. Kalau di 5G over finish 2 poin ya, kayak burst finish ya. Selanjutnya, dual spin layer boleh lebih dari 1. Misalnya nih, kalian mau pakai Spriggan Requiem, Choset Spriggan, Lord Spriggan, atau Master Diabolos, itu boleh pilih ketiga dari yang saya sebutin tadi. Kalau pakai 3G itu masih boleh ya setahu saya. Kalau misalnya saya salah, mohon dikoreksi di komentar. Kalau di 5G itu dual spin layer hanya boleh 1. Yang fix dual spin layer itu kan cuman Choset Spriggan sama Spriggan Requiem ya. Kalau misalnya di GT itu kan masih bisa diakalin tuh. Nah, itu ada penjelasan harus pakai chip single spin untuk seri layer untuk layer seri GT. Nah, maksudnya kalau misalnya kalian pakai Lord Spriggan atau Master Diabolos itu kan chipnya bisa dilepas ya, jadi base ya. Base Lord sama base Master itu bisa dipakai chip single spin. Kalau misalnya kalian Lordnya mau jadi putaran kanan ya, kalian bisa pakai chip Valkyrie jadi Lord Valkyrie gitu. Kalau misalnya Master itu kalian harus pakai, misalnya pengen putaran kiri ya pakai Longinus atau Fafnir kayak gitu. Untuk pembahasan selanjutnya adalah, kenapa 5G? Ini adalah alasan kenapa diadakannya 5G ya. Ini menurut Koko Hiu. Tapi dalam pertandingan, untuk mendapat 3 poin maksimal dibutuhkan 5 match dengan kondisi poin 3-2, di mana tiap match berakhir dengan spin finish bergantian nih, kayak yang bisa kalian lihat di layar. Nah, maksudnya itu kan tiap match tetap cari 3 poin ya. Maksimal dibutuhkan 5 kali match. Itu kan kalau kalian misalnya di 3G itu poin 21 itu nanti reshuffle deck. Kalau misalnya di 5G itu 21, kalian bisa pakai base selanjutnya untuk mencari 3 poin itu gitu. Nah, 5G ini bertujuan agar tidak ada pengulangan atau reshuffle deck ya, kayak yang tadi udah dibilang di penjelasan sebelumnya. Oke, next, masih di kenapa 5G. Alasan selanjutnya adalah Beyblade Burst hingga season terbaru, dari single layer, double layer, god layer, terus Chozetsu, Gachinko, sampai yang sekarang Super King, itu banyak banget part Beyblade yang unik sama combo-combo yang bisa dipakai ya. Jadi untuk memaksimalkan combo Beyblade yang terbaik versi teman-teman semua, dibuatlah format 5G. Jadi biar punya banyak pilihan Beyblade lah.
Kalau cuman suruh milih 3 dari banyak seri nih, kalian punya beberapa pilihan combo gitu, tapi yang dipakai cuman 3 itu kan kayaknya terbatas banget pilihannya ya. Jadi kalau di 5G itu bisa pakai 5, kalian bisa pakai 5 combo yang beda-beda. Itu bisa dipakai di banyak kondisi battle atau bisa main taktik lebih nyaman gitu. Nanti untuk teknik pemilihan Beyblade-nya bakal dibahas di video lain mungkin ya. Oke, yang selanjutnya masih di kenapa 5G. Udah banyak part Beyblade yang mendukung burst resist tinggi atau meminimalisir kemungkinan burst ya. Ya kayak driver dash, terus kayak layer Chozet Trio Kakusei, ya Chozet Valkyrie, Chozet Achilles, Chozet Spriggan gitu. Layer-layer yang punya burst stopper, kayak layer Base Lord itu kan dia punya semacam tonjolan kecil biar lebih serat gitulah. Serta layer yang memiliki sistem Mugen Lock atau Infinite Lock kayak Frame Apocalypse, Regalia Genesis, sama Big Bang Genesis. Terus ada juga nih Master Diabolos, kalau putaran kiri dia pakai round itu bakal seret banget di layernya. Nanti di sesi battle bakal dijelasin ya, soalnya ada pakai Master plus round juga. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya aja. Masih di kenapa 5G. Untuk memaksimalkan Bay tipe attack. Nah, tipe attack ini kan biasanya mainnya tuh kalau nggak ngincer burst finish ya over finish. Biasanya kan kalau kalian main tipe attack itu pemainnya agresif ya. Di 5G ini tipe attack mungkin lebih bisa jadi pilihan ya, soalnya seperti yang udah dijelasin tadi, over finishnya kan 2 poin. Jadi kalian bisa masukin Bay tipe attack di situ. Nah, dengan begitu meta Bay tipe attack akan terlahir. Buat yang belum tahu istilah meta itu adalah most effective tactical available. Kira-kira begini, sesuatu yang bisa dipakai untuk mendukung biar win rate-nya tinggi lah, kayak gitu. Teman-teman nggak terlalu mengandalkan tipe defense dan stamina di turnamen. Biasanya di turnamen itu kan kalau nggak Perfect Phoenix pakai Atomic, ya Chozet Spriggan pakai Bearing dan teman-temannya lah. Jadi di 5G ini kita kalau mau main attack nggak terlalu gambling gitu, jadi kita bisa ngincer over finishnya. Kalau burst finish mungkin agak susah ya. Di penjelasan sebelumnya kan ada udah banyak part yang mendukung burst resist tinggi. Jadi kalau Beyblade burst jadi susah burst itu agak gimana gitu. Tapi tetap masih bisa burst sih. Cuman kan kemungkinannya kecil kalau pakai part yang udah disebutin tadi. Oke, kita ke penjelasan yang selanjutnya. Masih di kenapa 5G. Format 5G ini dapat dipakai untuk meminimalisir waktu pertandingan dengan kemungkinan mendapat 3-4 poin dalam 2 match, disertai tempo permainan yang cepat. Nah, di 3G dan di 5G ini sama-sama nyari 3 poin ya. Saya juga udah pernah coba main 5G dan ternyata itu buat nyari poin 3 itu nggak selama kalau pakai format 3G. Jadi kan karena over finish dihitungnya 2 poin, lebih cepat selesainya gitu. Jadi kalau misalnya kalian menang nih 2 match over finish semua, itu kalian bisa langsung dapat 4 poin kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga matchnya bakalan lama kalau kalian masih pakai tipe defense atau stamina ya, biasanya lama sih. Kalau misalnya pakai attack kan biasanya cepat, atau bisa juga dalam satu permainan rate over finish sama burst finish itu kan biasanya lebih banyak ke over finish ya, entah itu keluar sendiri atau ketendang atau segala macam. Oke, mungkin segini dulu penjelasan dari Kokohyu ya. Kita masuk di sesi battle aja. Langsung saja, let's go to the battle. Kita masuk di sesi Bay Battle, tapi sebelumnya kita perkenalin dulu kombonya. Ini adalah pilihan combo Kokohyu biasanya buat main di turnamen atau main-main di Bayjackers. Kalau misalnya pakai format 5G, biasanya saya itu milih 5 dari B yang dibikin combo di sini. Seperti kalian lihat yang di bawah ini kombonya Kokohyu ya. Kalau kalian lihat warnanya, kalian pasti bisa nebak warna favorit Kokohyu. Ya, bener banget, biru. Oke, bayi pertama dari lawannya dulu ya. Ini Knockout Achilles, Metsu, Sting Ultimate Reboot Dash yang kemarin sempat dibikin videonya juga. Knockout Achilles versus Judgment ya, kalian bisa cek di bagian sini. Terus Hell Salamander,
7 cross extend plus. Geswafnir generate. Ini Blue Eyes White Dragon ya. Menyenangin banget warnanya. Karena saya suka biru. Perfect Phoenix Outer Atomic. Ini salah satu meta ya. Terus Big Bang Genesis tanpa armor. Convert Yard Metal. Oke, combo punya Kokohyu kita mulai dari kanan ya. Ada Master Longinus, Around Bearing. Yang tadi sempat dibilang ya, ini kombonya seret banget. Kalau master base putaran kiri pakai round itu susah banget. Nah, ini makanya consider pakai bearing. Ya, selanjutnya adalah combo favorit Kokohyu. U versi WBBA ya, Emperor Forneus Zero Glaive Destroy. Nggak pakai Destroy Dash soalnya sayang. Bisa pakai Destroy Dash lebih jago, cuman lebih suka pakai Destroy biasa. Selanjutnya Judgment Diabolos Blitz Hunter Dash. Nah, ini yang kemarin request Judgmentnya pakai driver attack dong. Ini saya udah pakai driver attack. Hunter Dash itu juga salah satu driver favorit Kokohyu ya, karena dia jago banget. Gerakannya lumayan unik dan enak dikontrol buat saya pribadi. Kalau teman-teman punya rekomendasi part yang bisa dipakai atau yang menurut teman-teman jago, langsung aja ke kolom komentar. Oke, yang selanjutnya adalah Burning Amaterios 10 Bomb Octa. Ini iseng bikin ya, cuman kita lihat langsung aja nanti performanya gimana. Dan yang selanjutnya Lord Bahamut Hybrid. Nah, ini seperti yang saya jelasin tadi, ini dual spin base, itu bisa dipasang chip yang single spin, jadi dia dianggapnya single spin ya, nggak bisa diotak-atik lagi ya. Itu mengantisipasi kecurangan dalam pas bertanding ya. Tahu-tahu diganti spinnya itu kurang bagus juga. Ini sebenarnya saya mau pakai combo Chozet Spriggan, cuman biasanya pakai bearing, ini dipakai di Master Longinus, jadi saya nggak pakai dulu. Ya, kita mulai match pertama. 5G Battle match pertama. First Bay Burning Amaterios melawan Big Bang Genesis. Kombonya kalian bisa cek di deskripsi ya, nanti saya tulis deh. Ready 3, 2, 1. Ini combo iseng baru bikin ya Amateriosnya. Apakah akan menang melawan yang seri di atasnya? Wow, lumayan juga ternyata. 1-0 dari Kokohyu. Nah, biasanya combo yang udah dipakai disingkirin ya, nanti kita singkirin di luar aja. Ini saya singkirin di sini karena udah pakai. Bay kedua, Judgment Diabolos melawan Hell Salamander. Ready, set, 3, 2, 1, push. Aduh, langsung 2 poin. Nah, ini bedanya ya. Bedanya knockout itu dihitung 2 poin, jadi poinnya adalah 21. Cukup menyebalkan sebenarnya. Untuk 5G sendiri perhitungan poinnya tetap sama 3 ya. Jadi buat kelar matchnya itu cepet kayak tadi, langsung 21 gitu. Padahal mau diincer burstnya malah knockout. Nah, itu menyebalkan sekali. Oke, bayi ketiga, Master Longinus melawan knockout Achilles. Nah, ini lawan bay attack lagi ya. Tadi bay attacknya malah dipentalin. Ready, set, 3, 2, 1, go. Aduh, 4-1. Oke lah, itu
kelebihannya 5G bisa dapat 4 poin dalam dua kali match. Ini 3 sih. Jadi poinnya ngumpulinya enak banget sebenarnya kalau yang match berdasar poin. Oke, standing jago juga. Lebih enak buat match kedua ya. Jadi B yang belum keluar nanti dikeluarin aja sekalian. Oke, kita singkirin yang tadi udah dipakai, tapi kita bakal pakai B yang belum dipakai. Nah, gimana dah itu guys? Lihat aja. Match kedua, first B. Emperor Forneus melawan PP Perfect Phoenix. Waduh, susah ya ini ya. Ready? 3, 2, 1, goes. Ini tipe defense stamina yang cukup menyebalkan ya. Banyak banget orang yang make, makanya jadi meta karena win rate-nya tinggi. Ini mungkin agak cukup kesusahan buat Forneus ngelawan PP. Ya, bener kan? 1 poin lawan Kokohi. B kedua, Lord Bahamut melawan Geswafnir. Sama-sama kiri ya. 3, 2, 1, push. Sama-sama kiri, sama-sama driver tinggi, driver yang cukup bantet. Iya, dikejar. Hampir. Apakah kekuatan future driver? Oh, burst. Ya, 2-1 kita balas tadi. Kita taruh di sini. Nah, ini kan tadi udah 5 kepake semua nih. Pakai B yang tadi boleh, yang tadi udah dipakai juga nggak apa-apa. Ya, adanya itu sih. Oke, B ketiga. Judgment Diabolos melawan Big Bang Genesis tanpa armor. Nah, itu nggak pakai armor, mungkin locknya masih menyebalkan ya. Ready, 3, 2, 1, go. Aduh, hampir. Untung nggak jadi knockout. 2 sama. Aduh, gagal nendang. Oke, by penentuan ya. Match sudah 2 sama. Ini kalau misalnya 3G ini udah reshuffle deck. By terakhir, Master Longinus melawan knockout Achilles. 3, 2, 1, go. Ayo. Nah, ini kalau pakai B tipe attack-nya kurang maksimal, biasanya kalah sama tipe defense stamina ya. Ya, 3-2. Kokohiyu menang. Jadi kayak gitu contoh battle di 5G dan perhitungan poinnya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ada request atau kritik atau saran, bisa langsung ke kolom komentar atau ke Instagramnya Kokohiyu. Linknya ada di deskripsi ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.